Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu li jami'il makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita dapat berkumpul dalam kajian kitab fikih. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sebelum kita membaca kitab yang ada di hadapan kita, kitab Al-Ghayah wa Taqrib, terlebih dahulu kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Khusus kita hadiahkan untuk pengarang dari kitab ini, yaitu Imam Abi Syuja'. Kita berharap dengan kita memberikan atau membaca Al-Fatihah, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Bitilkan niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib pada halaman 17 baris kelima dari atas. Halaman 17 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin wa idza stawat hatta tazula wa ba'da salatil 'asri hatta taghruba asy-syamsu wa 'inda al-ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal i'timama dunal imami wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi wa la tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin wa la qari'in bi ummiyin wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu
wa huwa alimun bi salatihi wala haila hunaka jaza wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Pasal menjelaskan ada 5 waktu yang tidak boleh melakukan salat kecuali salat yang memiliki sebab. Yang pertama adalah ba'da salati subhi hatta tatlu'asy syamsu. Yang pertama yang tidak boleh melakukan salat adalah pada waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Dan yang kedua adalah waktu yang tidak boleh melakukan salat ketika terbit matahari sampai sempurna dan sampai mengangkat, artinya naik, ukurannya sampai kira-kira 1 tombak. Jadi matahari terbit kemudian naik ke atas, ukurannya 1 tombak, itu juga tidak boleh kita melakukan salat. Wa idastawat hatta tazula. Dan yang ketiga adalah pada waktu matahari lurus ketika kita berdiri, hatta tazula, sampai tergelincir. Kemudian yang keempat, wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Yang keempat, kita tidak boleh melakukan salat adalah setelah salat asar sehingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Waktu yang kelima adalah ketika matahari tenggelam sampai tenggelamnya itu sempurna. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang rakaat-rakaat dalam salat. Dan juga kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana ketika kita kelupaan atau terlupa, kita tinggalkan sesuatu dalam sholat. Sudah kita bahas kemarin, kalau yang ditinggalkannya yang fardu, tentu kita harus mengulangi rakaatnya. Tetapi kalau kita tinggalkan adalah sunnahnya sunnah ab'ad, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan yang ketiga, ketika yang kita tinggalkan adalah sunnah hayat, maka kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Dan nanti akan ada koreksi tentang bacaan sujud sahwi. Kemarin saya kelupaan, itu bukan sujud sahwi, ternyata yang kita baca sujud tilawah. Iya. Nanti setelah ini kita kaji tentang bacaannya. Ada 5 waktu, hadirin jamaah sekalian, yang kita tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Ulama membagi sebab itu juga ada macam-macam. Kalau dalam syarahnya disebutkan ada yang namanya sebabnya itu adalah mutaqaddim, sebabnya yang mendahulukan. Maksudnya apa? Sebab dulu kemudian kita baru sholat. Dicontohkan kalau mutaqaddim di sini dalam sarahnya itu adalah sholat faitah, sholat yang kita tinggalkan atau luput, seperti sholat qadha. Kalau sholat qadha itu sholat yang memiliki sebab namanya, dan sebabnya adalah mutaqaddim, yang mendahului. Kita lupa kemudian kita sholat, atau sholat namanya yang disebutkan adalah sholat bukan yang saat ini yang hadir, tetapi adalah sholat pengganti dari kelupaan kita atau dari kelalaian kita.
Itu mutaqaddim. Kemudian yang kedua adalah muqarin, sebab yang berbarengan. Disebutkan dalam syarahnya adalah seperti sholat kusuf, sholat gerhana, dan juga sholat sunnah istisqa. Jadi kalau sholat gerhana, meskipun kita lakukan di waktu yang diharamkan, nanti ada ulama mengatakan bukan diharamkan tetapi makruh. Tapi makruhnya ada makruh tanzih, ada makruhnya makruh tahrim. Ini ulama berbeda pendapat antara Imam Rafi'i dan juga imam yang lain. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh saja. Pada waktu yang 5 yang tidak dibolehkan kita melakukan sholat. Kalau sholat yang punya sebabnya muqarin seperti sholat istisqa atau sholat gerhana, itu boleh kita lakukan meskipun setelah sholat subuh, katakan begitu, atau setelah sholat asar yang waktu diharamkan kita melakukan sholat, atau sholat istisqa, sholat minta hujan, kita lakukan setelah sholat subuh, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah sholat yang kita lakukan tanpa sebab kemudian kita sholat, itu tidak dibolehkan. Yang pertama, waktunya adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh juga kita melakukan sholat adalah ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya itu, sampai mataharinya meninggi, itu sampai kira-kira ukuran 1 tombak. Jadi matahari terbit katakan di ufuk di sebelah timur dari titik A, kemudian sampai kira-kira ukurannya 1 tombak, itu kita tidak boleh. Tapi kalau setelah itu kita baru boleh melakukan sholat sunnah. Bahkan ya itu ada sholat syuruk, ada sholat duha. Itu dianjurkan setelah tingginya itu adalah 1 tombak. Kemudian yang ketiga, wa iza stawat hatta tazula, ketika matahari ada persis di tengah kepala kita ketika kita berdiri sampai dia tergelincir. Jadi pada saat matahari lurus ketika kita berdiri, itu kita tidak boleh melakukan sholat. Dalam syarah kitabnya dikecualikan pada hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak masalah karena beda. Tapi di luar hari Jumat, pada saat matahari lurus ketika kita berdiri, maka kita tidak boleh melakukan sholat. Yang keempat, wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Tidak boleh melakukan sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi setelah kita melakukan sholat asar sampai terbenam matahari, itu tidak boleh kita melakukan sholat. Kecuali sholat yang memang memiliki sebab. Tapi kalau tanpa sebab maka tidak boleh. Ulama mengatakan ada yang bilang makruh, makruhnya makruh tanzih, ada yang mengatakan makruhnya tahrim. Jadi makruh sudah hampir dekat kepada haram. Bahkan ada yang mengharamkan hukum melakukan sholat di waktu yang 5 ini. Yang keempat adalah ketika setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kelima, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Waktu yang kelima diharamkan melakukan sholat adalah ketika terbenam matahari sampai terbenamnya itu sempurna. Barangkali untuk melihat yang tepat, mengetahui terbenam matahari sampai sempurna terbenam mataharinya itu adalah di daerah pantai. Karena ketika di daerah pantai, ketika matahari terbenam itu terlihat dengan jelas. Dari awal terbenam matahari
artinya ketika matahari, bulatan matahari masuk ke dalam ufuk sampai matahari itu sempurna terbenamnya, tidak kelihatan sama sekali. Nah, pada saat itu kita diharamkan, bagi yang mengatakan haram, untuk melakukan sholat yang sholatnya itu tanpa sebab. Baik, itu pasal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pasal yang kedua. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun alal ma'mumi ayyanwiyal i'timama dunal imami. Pasal menjelaskan tentang salat jamaah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan bagi makmum wajib dia niat mengikut imam selain imam. Maksudnya adalah pertama, hukum melakukan jamaah, salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada ulama yang mengatakan hukumnya bahkan bukan sunnah muakkadah, tetapi adalah fardu kifayah. Ini khilafiyah. Tapi yang umum, yang terbanyak mengatakan bahwa jamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam hadis sahih yang sering kita dengar adalah salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Perbandingan antara salat jamaah dengan salat sendiri adalah 27 derajat atau 27 kali lipat bandingan pahalanya. Satu kali kita melakukan salat jamaah itu sama saja kita melakukan salat sendiri 27 kali. Itu perbandingan melakukan salat jamaah dengan salat yang tanpa dilakukan dengan berjamaah. Ulama, saya katakan, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dalam kitab ini dinyatakan dengan sunnah muakkadah, tetapi dalam syarahnya ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Dan bagi makmum wajib niat mengikut imam. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita bermakmum, menjadi makmum, hukum menjadi makmumnya itu adalah wajib. Yang sering mungkin kalau dilafazkan dengan bahasa Arab, katakan kita niat sholat zuhur berjamaah, usolli, kalau digambarkan dengan usolli, atau dengan bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur berjamaah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam, atau dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan makmuman. Jadi mengatakan makmuman dengan bahasa Arab yang terjemahannya adalah mengikuti imam, itu hukumnya adalah wajib. Tetapi bagi imam ketika sholat berjamaah, dia tidak wajib menjelaskan menjadi imam. Kalau kita sholat berjamaah kemudian jadi imam, yang biasa kita lafazkan dengan bahasa Arabnya adalah imaman. Usolli, katakan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman. Kalau menjadi imam, kalau menjadi makmum adaan makmuman. Atau dengan bahasa Indonesianya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat mengikuti imam atau menjadi imam. Untuk imam itu tidak wajib menegaskan dengan menjadi imam. Tanpa dengan itu pun nggak masalah, sah hukumnya sholatnya. Cuma ulama mengatakan itu dihukumkan sholat sendiri dia, bukan sholat jamaah. Jadi antara imam dengan makmum berbeda dalam penegasan apakah dia menjadi imam dan dia menjadi makmum. Kemudian
wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi, dan boleh berimam atau menjadi makmum al hurru bil abdi, seorang yang merdeka dengan hamba sahaya. Ini zaman dulu masih ada hamba sahaya, sehingga ketika berjamaah memang kita diatur dalam Islam. Dalam fikih itu bagaimana menjadi makmum, bagaimana menjadi imam, itu diatur. Dan bagi laki-laki, orang yang merdeka ketika sholat boleh berjamaah dia ketika imamnya adalah seorang hamba sahaya, itu dibolehkan. Wal baligu bil murahiki, dan bagi laki-laki yang sudah balik boleh menjadi makmum kepada laki-laki yang menjelang balik. Katakan kalau laki-laki, anak laki sekarang baliknya itu umur 8 atau 9 tahun. Ini contoh saja. Berarti al-murahiq itu menjelang 8 atau 9 tahun. Berarti katakan 7 tahun atau 7 tahun setengah. Ini contoh saja ya, balik ya kita nggak tahu, kadang-kadang berbeda masa, baliknya anak itu juga berbeda karena sesuatu yang dilihat, sesuatu yang ditonton. Batas balik anak laki-laki itu memang bukan dibatasi dengan umur, tetapi ketika dia sudah bermimpi untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, tanda baliknya itu kan ketika dia sudah haid. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Dan batas seseorang antara yang satu dengan yang lain, baliknya itu berbeda umurnya, tergantung dari kondisi seseorangnya. Jadi ketika dia mimpi, kalau dalam bahasa yang masyhurnya adalah mimpi basah, mimpi kemudian sampai inzalul mani, sampai keluarnya mani, maka pada saat itu dikatakan dia balik. Jadi anak yang balik, dia boleh menjadi makmum bagi anak yang menjelang balik. Itu dibolehkan. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin, dan tidak boleh menjadi makmum laki-laki kepada perempuan. Jadi tidak sah ketika kita katakan di rumah suami dan istri, meskipun bacaan suaminya kurang baik, bacaan istrinya lebih baik, kemudian suaminya menjadi makmum sementara istrinya menjadi imam, itu tidak boleh dan itu tidak sah hukumnya. Lalu bagaimana orang bacaannya? Harus diperbaiki, pelajari. Harus dipelajari. Makanya bagi seorang laki-laki kewajibannya ketika di rumah, ketika dia menjadi imam, maka bacaannya harus dipelajari terus, diperbaiki. Karena dia akan menjadi imam, paling tidak di rumahnya sendiri terhadap anak dan istrinya. Dan ketika seorang laki-laki menjadi makmum terhadap wanita, hukumnya tidak sah salatnya, tidak diperbolehkan. Wala qari'in bi ummiyin, dan juga tidak boleh, tidak sah seseorang yang bacaannya bagus bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak bagus. Tidak bagus bukan karena suaranya, tetapi karena makharijul hurufnya, tetapi karena hukum-hukum tajwidnya, bukan karena suaranya. Jadi ada orang yang bacaannya bagus dari makharijul hurufnya, kemudian juga dari tajwidnya, dan juga bacaan yang lainnya. Sementara ada yang satu lagi bacaannya tidak bagus, makhrajnya tidak bagus, hukum tajwidnya juga tidak bagus, maka tidak sah. Yang terbaik adalah orang yang baik bacaannya, dia yang harusnya menjadi imam, dan yang tidak baik mengikuti di belakangnya. Makanya hadirin jamaah sekalian, ketika berjamaah kita juga tidak boleh sembarangan menunjuk seseorang menjadi imam. Karena imam itu adalah dhamin dalam bahasa hadisnya. Imam bertanggung jawab terhadap makmum yang dia pimpin. Sehingga kriteria
seseorang menjadi imam itu di samping bacaannya bagus, dan dia juga akhlaknya, bahkan ulama ada yang mengatakan menambahkan hal lain selain bacaannya. Sehingga ketika mau dilakukan sholat jamaah, di situ harus ada orang yang paling baik bacaannya, bahkan ada wa atwalu sinnan, ada yang paling tua, tapi dengan catatan bacaannya yang bagus gitu. Jadi bagus bacaannya, tua umurnya, kemudian ilmunya juga lebih bagus, lebih banyak, maka dia yang paling berhak menjadi imam. Jadi tidak sembarangan seseorang ditunjuk menjadi imam ketika sholat berjamaah, tetapi ada kriteria khusus yang memang harus dimiliki bagi seorang imam. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa ayyu maudhi'in, dan tempat mana saja, shalla fil masjidi, ketika melakukan salat di dalam masjid, bi salatil imami fihi, salatnya berjamaah ada imam, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia mengetahui dengan salatnya imam, ajza'ahu, maka cukup bagi dia malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak mendahului imamnya. Maksudnya apa hadirin jamaah sekalian? Jadi sholat jamaah itu memang tidak mesti dilakukan di masjid. Tapi kalau sekarang kita di Indonesia, ya di masjid tentu paling afdol. Mungkin di zaman Nabi karena masjid masih agak jarang, sholat jamaah bisa dilakukan di mana saja, di tanah lapang dan lain sebagainya. Tetapi tentu masjid lebih afdol. Ketika sholat berjamaah, mungkin antara imam dengan makmum agak berjarak, katakan begitu. Meskipun agak berjarak, yang terpenting adalah makmumnya mengetahui gerakan imam, makmum mengetahui sholatnya imam. Maksudnya mengetahui apa? Ketika imam ruku, makmum yang di belakang tahu, oh imam sedang ruku. Ketika imam sujud, makmum juga tahu, oh iya imam sedang sujud. Jangan sampai makmum sama sekali tidak tahu, tidak paham gerakan imam. Maka bagi makmum yang kondisinya mungkin berjarak dengan imam, ajza'ahu, dianggap sah sholatnya selama dia tidak mendahului imam. Jadi hadirin jamaah sekalian, cara atau aturan dalam berjamaah, seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Bahkan dalam hadis, ketika makmum mendahului gerakan imam, di akhirat nanti kepalanya itu diganti dengan kepala binatang. Itu dalam hadis dinyatakan seperti itu. Jadi bisa jadi nanti mungkin orang melakukan sholat jamaah, atau bisa jadi karena jamaahnya sampai membludak, sampai banyak jumlahnya, kemudian sampai ke tempat-tempat yang relatif agak jauh gitu. Dalam fikih ini, dalam kitab ini, selama makmum mengetahui gerakan imam, maka salat jamaahnya dianggap masih sah atau ajza'ahu. Selama sekali lagi makmum mengetahui gerakan imam, atau kalau imamnya tidak kelihatan, paling tidak ketika imam ruku, makmum atau yang jaraknya agak jauh, dia mengetahui. Makmum yang paling belakang, dia melihat gerakannya. Kemudian kita lanjutkan, wa in shalla fil masjidi, ini dipertegas lagi, jika dilakukan salat di dalam masjid,
wal ma'mumu kharijal masjidi, dan imam dan makmum posisinya berada di luar masjid. Nah, ini imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Qariban minhu, jaraknya dekat antara imam dengan makmum. Wa huwa alimun bi salatihi, dan si makmum mengetahui salatnya imam. Maksudnya gerakannya dia tahu, rukuknya dia tahu, dan lain sebagainya. Wala haila hunaka, dan tidak ada batas, tidak ada hijab di sana. Jaza, maka hukumnya adalah boleh atau sah secara hukum. Jadi ini ketika sholat berjamaah antara makmum dengan imam berjarak. Bahkan di sini imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Katakan sholat jamaah, kemudian jamaahnya sampai membludak, sampai keluar luar masjid. Katakan begitu. Tetapi jarak antara makmum dengan imam itu tidak terlalu jauh. Bahkan ditoleransi di sini dalam syarahnya itu adalah sampai 300 zira'. Zira' itu hasta, terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau diukur dengan ukuran kita, satu zira', satu hasta itu adalah 61 cm. Jadi 300 zira' itu kalau dimeterkan ke meteran Indonesia, maka menjadi 144 meter. Jadi lumayan, sampai 100 meter. Jadi jarak antara makmum dengan imam itu sampai 144 meter. Selama itu, kalau makmumnya mengetahui gerakan imamnya, ketika terjadi perubahan antara ruku dengan sujud, i'tidal dan lain sebagainya, maka selama itu pula hukumnya adalah sah secara hukum dan dibolehkan sholat berjamaahnya. Baik, hadirin jamaah sholat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, itu dua pasal, dua hal yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan 5 waktu sholat yang tidak dibolehkan. Ulama ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya. Pada 5 waktu kita melakukan sholat dan sholatnya tanpa sebab. Pertama adalah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah ketika terbit matahari sampai matahari itu meninggi kira-kira 1 tombak. Kemudian yang ketiga, ketika matahari lurus ketika kita sedang berdiri. Lalu yang keempat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima adalah ketika terbenam sampai terbenamnya itu sempurna. Dan pasal kedua kita mengkaji tentang sholat jamaah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bagi makmum itu diharuskan niatnya niat iktidaan ilal imam. Maksudnya makmumannya mengikut imamnya itu wajib hukumnya, beda dengan imam. Kemudian boleh di sini dijelaskan seorang merdeka boleh bermakmum kepada seorang hamba sahaya, dan anak yang balik boleh bermakmum dengan anak yang menjelang balik. Dan bagi laki-laki tidak boleh bermakmum kepada wanita, dan orang yang bacaannya tidak baik tidak boleh menjadi imam sementara makmumnya ada orang yang bacaannya baik. Kemudian untuk salat berjamaah, dibolehkan salat berjamaah antara makmum dengan imam berjarak. Dalam syarahnya dijelaskan batas jaraknya adalah 300 hasta atau 300 zira, dengan catatan selama makmumnya mengetahui gerakan imamnya. Hadirin jamaah sekalian, itu barangkali yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Tadi saya sampaikan
saya minta maaf 2 minggu yang lalu tentang bacaan sujud sahwi. Kemarin kita sama-sama bacaan sujud sahwi, sementara itu sebetulnya bukan bacaan sujud sahwi tapi sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah yang kalau kita sholat berjamaah kemudian atau sholat sendiri, pada saat kita membaca surah sajadah disunnahkan kita sujud dan bacaannya adalah itu. Sementara bacaan sujud sahwi, meskipun dalam literasi ada yang mengatakan ada bacaan berbeda, tetapi yang umum yang kita baca adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Ada yang mengatakan pakai alladzi, ada yang tidak pakai alladzi. Subhanalladzi man la yanamu wa la yasu, ada yang subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi maha suci Allah yang Tuhan yang tidak pernah lupa dan Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang tidak pernah tidur dan Tuhan yang tidak pernah, atau zat yang maha tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu bacaannya. Saya minta maaf bacaan kemarin. Jadi yang benar seperti itu, subhana man la yanamu wa la yasu, atau ada yang menambahkan dengan alladzi, subhanalladzi man la yanamu wa la yasu. Tetapi ada ulama yang mengatakan sebetulnya kita cukup membaca pada saat bacaan sujud juga enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi bacaan sujud sahwi sama aja dengan bacaan ketika kita sujud. Bahkan ada juga berdasarkan kepada hadis Nabi, bacaan sujud sahwinya itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi di akhirnya ditambahkan dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya karena kita sudah lupa. Jadi beraneka ragam sebetulnya bacaan sujud sahwi, tetapi yang paling umum yang kita dapatkan dari para ulama kita, para guru kita adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Baik hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya barangkali ada yang ingin menyempurnakan, ingin ditanyakan untuk penyempurnaan kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya persilakan waktu, mungkin ada waktu sampai 5 atau 10 menit. Saya persilahkan. Oh ya. Ya, silakan Pak. Banyak yang terlambat. Yang saya mau tanyakan cuma satu rakaatnya itu dari apa? Yang kedua, kalau posisi ya terlambat ya, posisi imam itu sudah ngomong. Dan kita kan baru tahiyat imam itu maksud saya apakah itu langsung ruku atau gimana? Yang ketiga, pada saat kita terlambat, imam sudah tidak. Apa yang kita lakukan sebagai makmum? Apakah itu masuk satu hitungan atau tidak? Mungkin itu aja. Iya, baik. Ini pertanyaan terkait dengan makmum masbuk. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan begini Pak. Man adrakar ruku'a faqad adrakar rakaata. Orang yang sholat berjamaah, dia bisa mendapatkan ruku ketika dia menjadi makmum, artinya ruku bisa bersama imam, maka dia bisa masuk ke dalam hitungan rakaat.
Jadi ruku itu patokan dari apakah kita ketinggalan rakaat itu atau tidak. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua. Ketika kita datang, kemudian imam ruku. Pertanyaannya, apakah kita takbir kemudian kita langsung ruku, kita masih bisa ikut ruku dengan imam atau tidak? Kan kita pasti bisa memperkirakan tuh. Kalau imam misalnya baru Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar takbiratul ihram, jadi nggak langsung ruku, takbiratul ihram dulu Pak. Allahu Akbar, kemudian kita langsung ruku Allahu Akbar. Kalau masih dapat ruku bersama imam, berarti kita dapat rakaat. Gitu loh. Nah, nanti tinggal nambahin kekurangannya. Gitu loh. Tinggal nambahin kekurangannya. Nah, itu patokannya. Makanya hati-hati ketika saya melihat banyak kita salat jamaah, makanya ini perlunya ilmu. Salat jamaah, imam sudah i'tidal, bahkan imam sudah sujud, dia takbir, dia sujud sendiri, ruku sendirian, dia i'tidal sendirian, dia sujud lagi, itu enggak masuk hitungan. Kenapa? Karena tadi patokannya, man adrakar ruku'a faqad adrakar rakaata. Kalau kita bisa ruku bersama imam, maka kita kebagian rakaatnya itu. Tapi kalau, nah itu tadi, jangankan ruku, tapi udah i'tidal, udah sujud malah gitu, saya lihat. Nah makanya ini butuhnya ilmu. Patokannya itu hati-hati ya. Nah tadi kepada saat pertanyaan ruku, kalau kita takbiratul ihram, kemudian kita tidak bisa ikut ruku, maka sebaiknya kita nggak usah maksain takbiratul ihram kemudian ruku Pak, gitu loh. Karena pasti kita nggak dapat katakan begitu ya, karena imam sudah rukunya udah lama, Allahu Akbar udah lama, rukunya kita baru datang, nah gitu. Nah sebaiknya kita diri saja, kita takbiratul ihram aja niat. Nah lalu gimana ketika kita datang, imam sudah i'tidal? Dalam sunnahnya kita ikuti gerakan imam Pak. Tapi kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita jangan ruku, tapi ikutin i'tidal, ikutin gerakan imam. Tapi ingat, kita tidak masuk dalam satu rakaat hitungannya. Itu satu hutang kita gitu. Karena patokannya kita sudah terlewat, karena rukunya sudah kelewatan. Nah, makanya sekali lagi patokannya adalah ruku. Atau katakan imam lagi sujud, kita baru datang. Gimana? Sebaiknya kita takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, ikutin imam sujud, tapi ingat kita ketinggalan satu rakaat. Jangan kita ngikut sujud tapi nanti bareng sama imam, beda gitu loh. Harus ingat, karena kita sudah ketinggalan ruku, i'tidal, itu sama saja kita ketinggalan satu rakaat. Oke. Kemudian yang ketiga tadi yang pada saat dia posisi sudah. Oh, oke. Baik. Jadi si kamu nggak perlu ruku, maksudnya berdiri. Iya. Jadi nggak usah ruku, takbiratul ihram, karena tetap takbiratul ihram itu awal kita melakukan sholat Allahu Akbar. Tapi gerakan imam udah sampai mana? Udah sujud, kita sujud aja ikut bareng. Tapi ingat, kita sudah ketinggalan satu rakaat. Gitu. Jadi ada yang nunggu sampai selesai, sebaiknya dalam posisi itu kita ikutin. Baik, cukup Pak ya? Iya. Baik, ada lagi Sadno di belakang. Orang dalam mah belakangan Pak. Waalaikumsalam. Ada dua permasalahan yang berbeda. Iya, silakan Pak. Satu masalah pikiran tadi Ustaz. Kalau misalnya sholat ada jenazah nih, pas asar, itu yang dilakukan apa nih? Apakah kita sholat jenazah dulu atau asar dulu? Oh ya. Dan betul umat asar itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah sholat pas maghrib di peristirahatan itu, karena imam itu duain langsung sholat. Jadi habis sholat maghrib beliau sholat isya barengan nih, karena mungkin perjalanan jauh ya. Nah saya masuk di sholat itu, otomatis kan pas rakaat ketiga saya udah mau tahiyatul terakhir nih. Nanti naik ke atas itu gimana Bu? Oke. Ya, saya mau naikin lagi kan nggak mungkin karena terbiasa rakaat. Iya. Baik. Yang pertama sholat Jenazah. oh jenazah.
waktu asar tiba, kemudian ada janazah. Jadi gini Pak, tadi yang tidak boleh sholat setelah asar itu sholat yang tanpa sebab. Sholat tanpa sebab katakan sholat mutlak gitu, kita sholat sunnah gitu. Sholat kemudian setelah asar tanpa sebab itu nggak boleh. Tapi kalau yang ada sebabnya, jenazah itu kan ada sebab orang meninggal, jadi nggak masalah gitu. Jadi sholat asar dulu, kemudian sholat jenazah. Sama tadi sholat gerhana kita lakukan setelah asar katakan gitu, itu nggak masalah karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu adalah sholat yang tanpa sebab. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika sholat jamak atau jamak juga qasar juga, ini dua hal yang berbeda ya. Karena bisa aja orang cuma jamak saja ngambilnya, antara zuhur dengan asar digabung, tapi dia lakukan 4-4 gitu. Ada yang jamak juga qasar juga, dia gabung waktunya, tetapi juga dia qasar, dua-dua berarti kan gitu. Pada saat orang yang dalam musafir, kan dia boleh menjamak dan juga boleh mengqasar. Orang yang sedang jamak dan kemudian juga qasar, nah bagi orang yang mengikuti makmum yang dia bukan jamak qasar atau dia orang yang tinggal di situ, sebaiknya jangan ikut Pak. Jangan ikut jamak atau sholat itu. Makanya gini, kalau kita lagi bepergian, kemudian kita istirahat untuk melakukan sholat jamak dan qasar, itu baiknya kita jangan pada waktunya atau di tempat ini langsung di depan gitu. Oh ini nggak tahu posisinya. Iya. Baik. Maghrib dia langsung jamak langsung bisa. Nah saya masuk waktu pas dia jamak. Nah saya kan maghrib tuh. Iya. Waktu pas waktu ketiga saya langsung tahajud akhir. Nah mereka kan berdiri tuh yang di depan. Nah itu gimana? Dia komat gitu ya? Iya. Oke. Jadi hukumnya nggak sah Pak, karena beda antara kita dengan imam, sholatnya itu berbeda, maka hukumnya nggak sah. Maka ketika kita tahu, oh ternyata jamaahnya lagi qasar, ya sudah kita batalin, kita sholat ulang Pak, gitu loh. Karena iya kita sholat maghrib katakan begitu, ya kita sholat maghrib lagi gitu loh. Oh ternyata salah sholat kan gitu. Makanya juga sama begini, ketika kita sholat sunnah, ini kan lagi begini nih, kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada orang datang masuk gitu kan, mau ikut jamaah. Baiknya kalau kita tahu sendiri ada yang ikut, kasih kode atau isyarat, jangan ikutin. Katakan tangan aja begini gitu kan, dia kan paham, oh ternyata bukan sholat zuhur gitu kan, berarti sholat sunnah. Karena ketika dia bermakmum dengan kita yang lagi sholat sunnah, sementara dia sholat zuhur kan beda. Itu nggak sah sholatnya, gitu. Jadi ya kalau nggak sah kan berarti harus diulang, gitu. Makanya imam sama makmum memang harus sama niatnya, sholatnya itu harus sama. Ketika berbeda, nah itu tadi imam sholatnya qasar, makanya ketika sholat qasar kita agak sendiri, kayak Bapak karena nggak tahu ya nggak masalah sebetulnya. Makanya pada saat kita tahu, kita ulang, gitu. Kita tahu di situ kita harus perbaiki, maka kita harus ulang. Atau kalau misalnya Bapak lagi sholat itu mau dilanjutin lagi sempurnain ya terserah, tapi harus tetap diulang juga gitu loh. Atau mau dibatalin terserah juga gitu loh. Lanjutin aja misalnya sampai 3 rakaat, tetapi ketika Bapak bermakmum, nah jamaah Bapak batal di situ. Dan berarti sholatnya bukan jamaah lagi, mau munfarid juga boleh kan gitu. Kalau mau sholatnya dilanjutin tapi hukum jamaahnya Bapak nggak dapat, Bapak niatnya namanya mufaraqah, niat sendiri, boleh saja begitu, misah dari jamaah. Berarti Bapak nggak ikut sholat, nggak ikut pahala dapat jamaah kan gitu, mufaraqah jadi. Tapi kalau nanti mau ikut jamaah lagi, mau itu silakan aja nggak masalah gitu loh. Jadi terserah, pilihannya ada pada kita gitu loh. Mau nanti dilanjutin tapi Bapak nggak dapat sholat jamaah, atau nanti Bapak mau ulang dengan sholat jamaah, silakan, nggak masalah. Jadi begitu Pak ya. Baik Zat, oh masih terus juga nih. Banyak.
Kebanyakan jam 1 Ustaz. Ini tadi yang tentang satu awqat. Iya. Yang cuma waktu yang diharamkan itu kan boleh kan yang apa nanti? Yang Sebab. Ada sababnya yang orang wajib. Nah ini pernah saya mendengar orang sholat habis asar, sholat sunnah, saya tanya sholat apa Pak? Sholat hajat. Nah ini termasuknya itu yang mana itu? Itu mutaakhir sababnya atau yang mutaqaddim? Terus yang kedua sholat, misalkan nih ada orang sholat asar di sini, nah, kemudian dia mau sholat lagi nanti sholat maghrib mau di Istiqlal, dia berangkat ke Istiqlal, ternyata waktunya masih setengah jam lagi, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Itu termasuk sababnya apa itu? Sabab mutaqaddim. Kemudian yang kedua, tadi kan nggak sah bermakmum pada orang yang ummi. Ini beberapa hari yang lalu ada objek yang nanya saya itu ada di masjid dekat rumah saya, yang imamnya ini nggak mau diganti. Nah saya lama-lama saya nggak mau jamaah itu, sebabnya nggak seneng saya. Nggak senengnya ini karena nggak seneng imamnya karena urusan sesuatu, ataukah karena bacaan gitu. Ya. Kalau emang bacaannya nggak bagus, banyak yang salah, ya nggak masalah. Nah, terus saya berarti nggak usah ke masjid dong. Nah ini saya bingung jawabnya gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana tadi syarat menjadi makmum tadi ya, gitu. Bagaimana kalau Niat. sholat berjamaah itu kemudian terhalang dengan tembok? Soalnya di sini nih, kadang-kadang di sebelah masjid ini yang parkiran itu kalau Jumat ada yang sholat Jumat, saya udah ngumumin terus jangan sholat di sebelah masjid terhalang. Terus satu lagi ada yang sholat di parkiran Bumi Putra sana, ada sekitar 7 orang ya, istri saya sering cerita yang sholat ada 75 orang di situ terus, padahal itu kan sholatnya di dalam aja banyak yang kosong, di atas banyak yang kosong, jadi udah terputus sama jalan. Itu hukum sholatnya bagaimana itu? Nah, ada lagi contoh, kalau dulu saya waktu lagi haji ya, kan hotelnya dekat tuh, yang di Grand Zamzam itu kan, yang pas menghadap sono kan kelihatan tuh, ada jamaah yang ini, saya sholat sini aja, jam barisannya kelihatan, jadi dia sholat aja di lantai atas, makmum. Nah itu apakah sah jamaahnya atau enggak? Iya. Yang keempat, Banyak kan waktunya udah habis ini. ini menyampai satu. Ini ada makmum masbuk. Makmum masbuk ini sama-sama ketinggalan lah. Ada berapa orang itu. Begitu imam udah salam, kemudian makmum masbuk ini berdiri. Nah, tiba-tiba yang dua ini mundur. Dan ini bukankah bagusnya itu melanjutkan masing-masing, atau mereka ini menjadikan salah satu jadi imam? Itu lebih bagusnya gimana? Iya, baik. Ini mungkin gak semua saya jawab, nanti sebagian biar Ustadz aja ya. Sebetulnya Ustadz juga bukan bertanya murni. Baik, jadi yang pertama adalah kategori sholat sunnah. Dan memang sebab itu ada 3, ada mutaqaddim, ada muqarin, ada mutaakhir. Jadi kalau yang mutaqaddim adalah sebab yang sebabnya itu duluan gitu. Kayak faitah yang dijelaskan di sini, kita ketinggalan sholat kemarin, kita lupa, kita mau qadha gitu. Kita mau qadha sholat kemarin, kita lupa, itu kan sebabnya udah duluan, kita baru sholat. Itu namanya mutaqaddim. Kemudian yang kedua adalah muqarin, samaan, sholat gerhana. Gerhana itu kan kita sholat pada saat memang gerhana itu terjadi. Makanya ulama bilang ya muqarin, istisqa. Ya pada saat kita sholat itulah kita butuh, kita minta hujan kan gitu. Kemudian yang ketiga ada sholat mutaakhir. Sabab mutaakhir itu seperti sholat safar. Safar kita safar dulu atau sholat dulu, kan gitu.
Ya yang jelas kita sholat dulu baru kita safar. Kan itu mutaakhir. Jadi sebabnya mutaakhir. Nah, kalau hajat apakah itu masuk dalam kategori sabab atau bila sabab? Kan gitu. Artinya sebab itu pada saat itu ketika sholat ya kita langsung pergi. Nah, ketika hajat sebetulnya kan nggak mesti saat itu kita harus lakukan juga, Ustaz. Kan gitu. Hajat itu bisa aja nanti, kan waktunya masih panjang gitu. Barangkali bisa kita kategorikan bila sabab gitu. Meskipun kita punya hajat, tapi hajatnya itu kan nggak langsung kita tunaikan, nggak mesti harus saat itu setelah sholat atau sebelum sholat. Itu yang pertama. Sholat tahiyatul masjid. Tadi kan sholat di sini terus mau sholat maghrib di Istiqlal, tapi waktunya panjang, dia udah masuk. Di situ sholat tahiyatul masjid. Oh gitu. Nggak bisa asar. Oh. Iya. Sholat tahiyatul masjid itu kan sholat namanya sholat bisababin, dengan sabab kan. Jadi sholat pada ketika kita masuk masjid itu sebabnya kan. Maka menurut saya nggak masalah tahiyatul masjid, karena sholat dengan sabab. Yang nggak boleh itu tanpa sebab gitu. Sebabnya nggak mesti. Kayak hajat itu kan kita punya kebutuhan kan nggak mesti saat itu juga kan gitu. Tapi kalau tahiyatul masjid pada saat kita masuk masjid kita sholat kan gitu. Yang menyebabkan kita sholat karena kita sholat masuk ke masjid gitu. Itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga tadi masalah ummi dan qori. Orang yang ummi dan yang qori. Ini kasusnya adalah senang atau enggak senang. Nah ini beda. Kan senang itu atau tidak senang seseorang kan tergantung alasannya. Kalau alasannya memang karena bacaannya tidak bagus, ya itu betul gitu. Bahkan nggak sah hukumnya, bukan lagi kita nggak senang imamnya itu, bukan. Tapi memang kalau kita jadi makmum dengan orang yang bacaannya nggak bagus, yang paling penting kan bacaan Fatihah, Pak. Karena itu rukun. Kalau surah sih sunnah ya. Kalau Fatihahnya nggak bagus, sebaiknya kita jangan ikut sholat dengan dia karena nggak sah sholatnya gitu. Jadi alasannya ini masjid wakaf orang tuanya, dia terus. Iya, kalau alasan like dan dislike karena alasan lain kan gitu kan. Oh ini imamnya bukan keluarga saya, kalau keluarga saya pokoknya nggak sah. Waduh, itu repot itu. Itu senangnya karena alasan tertentu, beda. Berarti kalau itu nggak masuk dalam kategori sah dan tidaknya. Yang masuk kategori sah dan tidaknya adalah bacaan atau baik atau tidak baik. Nah yang terakhir, berjamaah tapi ada dinding. Di sini tadi jelas wala haila hunaka, tidak ada hijab. Jadi kalau ada dinding, ada tembok yang membatasi, apalagi kemudian dia tidak bisa melihat makmum yang lain, perpindahan antara ruku dan sujud jelas tidak sah. Kategorinya itu aja. Satu, apakah dia bisa melihat imam gerakannya? Ya, imam itu kan nyambung dengan makmum, berarti makmum yang paling akhir, yang paling belakang. Kemudian yang kedua, ada batas atau tidak? Ada dinding atau tidak? Kalau ada dinding berarti tidak sah. Kalau tidak ada dinding, insya Allah selama dia mengetahui gerakan imam, maka insya Allah sah hukumnya. Baik hadirin jamaah sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.